Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Itu benar, kemampuan untuk membuka pintu masuk yang dalam, hanya dengan menggunakan satu jari. Ini pasti, pembukaan mendalam satu jari, yang legendaris. Astaga, saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan cukup beruntung untuk menyaksikan teknik medis yang mendalam ini seumur hidup. Seorang dokter tua berteriak dengan wajah penuh kegembiraan. Dikabarkan bahwa dokter top Blue Wind Empire kami, Gu Qiuhong, dapat membantu praktisi mendalam melubangi pintu masuk mendalam embun bunga matahari, benih kosong, dan gerbang jantung mereka setelah melahirkan. Namun, dia pasti tidak bisa menggunakan pembukaan mendalam satu jari. Orang ini, dia kemungkinan besar adalah seorang dokter jenius yang tak tertandingi yang bahkan melebihi Gu Qiuhong. Semua dokter yang hadir tampak bersemangat. Mata mereka bergetar dan hampir kehilangan kendali atas perasaan mereka. Xiao Tianan mengerutkan kening dan berkata, pembukaan mendalam satu jari, apa maksudnya? Kepala Tetua Balai Pengobatan Sekte Cabang, Dr. Xiao Baikao maju ke depan dan berkata, Sekte Guru, Anda tidak melakukan praktik kedokteran sehingga Anda mungkin tidak mengetahuinya. Pembukaan mendalam satu jari ini sebenarnya adalah teknik pamungkas dalam bidang medis. Hanya membutuhkan satu jari untuk dapat dengan cepat membuka pintu masuk mendalam seorang praktisi setelah melahirkan. Sekte Master secara alami tahu betapa sulit dan berbahayanya membuka pintu masuk yang mendalam setelah melahirkan. Kecuali seseorang sangat ahli dalam tubuh manusia dan telah mencapai puncak kemahiran pengetahuan medis, hal itu pasti mustahil untuk dicapai. Selain itu, di seluruh benua langit yang mendalam, jumlah praktisi medis luar biasa yang mampu mencapai pembukaan mendalam satu jari jika dijumlahkan, bahkan tidak melebihi 5. Meskipun saya telah berpraktek kedokteran selama bertahun-tahun dan berpikir bahwa saya sendiri memiliki cukup banyak pengetahuan medis, saya bahkan tidak berani bermimpi untuk mendapatkan teknik terbaik ini. Zaihe selalu ingin membuka pintu masuk mendalam bintang bahunya, tapi selalu gagal. Namun hanya dengan satu jari, dokter jenius ini membuka pintu masuk mendalam bintang bahu Zaihe dalam waktu singkat. Teknik ilahi ini, tepatnya adalah pembukaan mendalam satu jari. Saat Xiao Baikao mengatakan itu, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melayang ke arah Yun Ce saat mereka menunjukkan tanda-tanda keterkejutan dan kekaguman. Apa, sebenarnya ada teknik ilahi seperti itu? Xiao Tianan tampak terguncang, kalau begitu, jika dokter jenius ini bersedia, bukankah dia akan mampu membuka semua pintu masuk mendalam dari seorang praktisi mendalam, dan melahirkan vena spiritual dewa surgawi yang legendaris? Hehe, tentu saja itu tidak mungkin. Xiao Baikao menggelengkan kepalanya, dokter biasanya tidak melatih kekuatan mereka yang dalam, sehingga umur mereka biasanya tidak lama. Jika mereka mampu membuka satu pintu masuk yang mendalam dalam 100 tahun, itu sudah cukup untuk membuat seseorang bangga dengan hidup mereka. Santo medis Blue Wind Imperial City, Gu Qiuhong, kini berusia 160 tahun. Dalam 100 tahun dia mampu membuka pintu masuk mendalam embun bunga matahari, benih kosong, dan gerbang jantung. Kemampuannya sudah satu dalam 1 milenium dan dia seharusnya bisa mencapai kondisi pembukaan mendalam satu jari pada waktunya. Dari apa yang saya tahu, di benua langit yang mendalam saat ini, praktisi medis terkemuka sudah dapat membuka 6 pintu masuk yang mendalam. Jika seorang praktisi mendalam tidak dilahirkan dengan 6 pintu masuk mendalam terbuka, dan disukai oleh dokter jenius ini, 6 pintu masuk mendalam itu bisa dibuka secara langsung setelah melahirkan. Namun ini juga merupakan batas yang dapat dicapai benua ini saat ini. Pembukaan semua pintu masuk mendalam pasca kelahiran yang disebutkan oleh Sekte Guru, pada dasarnya tidak mungkin dicapai. Itu juga bukan sesuatu yang mampu dicapai oleh orang biasa.
Gongsun Siu tidak dapat menahannya lagi dan maju ke depan untuk bertanya dengan hormat, Dokter Jenius, Anda baru saja menyebutkan bahwa ini adalah pertama kalinya Anda memasuki kerajaan angin biru, mungkinkah Anda bukan warga negara angin biru? Mata Masa langsung terkonsentrasi pada Yun Che. Itu benar. Jika dia adalah warga Blue Wind Empire yang memiliki teknik ilahi seperti itu, dia pasti sudah lama terkenal di seluruh negeri. Di seluruh Blue Wind Empire, tidak ada yang pernah mendengar tentang seorang dokter jenius yang memiliki teknik surgawi seperti itu. Jelas sekali bahwa dokter jenius ini bukanlah orang dari Blue Wind Empire. Yun Che sedikit tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, saya berasal dari Divine Phoenix Empire. Saya melakukan perjalanan ke Blue Wind Empire 1 bulan yang lalu dan baru tiba di New Moon City pagi ini. Kekaisaran Phoenix Ilahi. Hati semua orang terkejut sekali lagi. Divine Phoenix Empire, kekaisaran nomor 1 di benua langit yang mendalam. Wilayahnya 2 kali lipat luas wilayah 6 negara lainnya jika dijumlahkan. Seperti seekor singa yang dengan bangga terletak di pusat benua langit yang mendalam, kekuatan nasionalnya bahkan lebih tak tertandingi. Meskipun 6 negara lainnya adalah negara merdeka, mereka masih tunduk di hadapan Divine Phoenix Empire dalam sebagian besar keadaan. Wilayah Divine Phoenix Empire sangat besar, yang berarti secara alami juga kuat. Dalam setiap aspek, ia melampaui Blue Wind Empire dalam beberapa level. Jika kita membandingkan Blue Wind Empire dengan Divine Phoenix Empire, kurang lebih sama dengan membandingkan Floating Cloud City dengan Blue Wind Empire, dan mereka hampir tidak boleh disebutkan secara bersamaan. Selain itu, warga Blue Wind Empire semuanya memiliki rasa hormat, tidak peduli seberapa besarnya, terhadap warga Divine Phoenix Empire. Jadi kamu sebenarnya adalah seorang dokter jenius dari Divine Phoenix Empire. Sikap Gongsun Siu menjadi lebih hormat, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Nama keluarga saya adalah Huang Fu. Yun Che menjawab dengan santai. Huang Fu, Gongsun Siu pertama kali terpana. Dia tetap diam selama beberapa detik sebelum tiba-tiba memperlihatkan wajah terkejut, dan bertanya dengan suara bergetar, mungkinkah kau adalah senior Huang Fu He, tangan dewa eksentrik dari kerajaan Phoenix Suci? Ketika 3 kata, Huang Fu He, keluar, sekali lagi terjadi sambaran petir tiba-tiba. Semua dokter yang hadir membuka mulut mereka begitu lebar hingga dagu mereka hampir menyentuh lantai. Detak jantung Yun Che segera mulai berdebar kencang, sial. Sebenarnya ada orang seperti itu. Saya secara khusus memilih nama keluarga yang sangat tidak biasa ini. Yun Che mengaku berasal dari Divine Phoenix Empire untuk menyembunyikan identitasnya. Ini terutama karena Blue Wind Empire tidak memiliki dokter jenius setingkatnya, dan itu juga untuk mencegah Sekte Xiao menyelidikinya. Bahkan jika mereka pergi ke Divine Phoenix Empire, mereka memerlukan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk mendapatkan beberapa hasil. Saat itu, dia pasti sudah pergi. Namun, dia tidak menyangka Divine Phoenix Empire benar-benar memiliki dokter jenius dengan nama keluarga Huang Fu. Selain itu, ia sangat terkenal sehingga bahkan dokter kota rendahan dari Blue Wind Empire pernah mendengar nama ini. Yun Che hanya bisa meletakkan tangannya di janggut panjangnya dan melanjutkan, saya tidak pernah menyangka orang-orang dari Blue Wind Empire akan mengetahui nama saya. Itu benar, saya Huang Fu He, namun yang dijuluki tangan dewa eksentrik, jangan dibicarakan lagi. Begitu dia selesai berbicara, seluruh balai pengobatan meledak dalam kegembiraan, dan semua dokter bertindak seolah-olah mereka menjadi gila. Sun Hong segera melemparkan dirinya ke depan dan hampir tidak berlutut di lantai. Dia begitu gembira sehingga pidatonya menjadi tidak jelas, jadi senior sebenarnya adalah Huang Fu, tangan dewa eksentrik. Junior ini sama butanya dengan kelelawar sekarang, dan benar-benar mengucapkan kata-kata yang menyinggung seperti itu.
Aku benar-benar malu pada diriku sendiri dan terlalu malu untuk menunjukkan wajahku. Saya harap senior Huang Fu yang hebat dapat memaafkan kesalahan saya yang rendahan. Aku yang jompo benar-benar melihat tangan dewa eksentrik yang legendaris dengan mataku sendiri. Dan juga mendapat bimbingan pribadi dari senior Huang Fu, saya sungguh tidak hidup sia-sia. Kata Gong Sun Xiu dengan emosi yang ekstrim. Tidak heran kamu bisa menggunakan teknik ilahi pembukaan mendalam satu jari. Jadi sebenarnya itu adalah senior Huang Fu kelas dunia. Aku sebenarnya sedang melihat tangan dewa eksentrik yang legendaris. Apakah ini mimpi? Jika senior Huang Fu bisa memberiku sedikit nasihat, itu pasti akan lebih efektif daripada menghabiskan separuh hidupku membaca buku kedokteran. Rumor mengatakan bahwa keahlian medis senior Huang Fu tidak hanya mencapai surga, dia juga bertindak secara eklektik, dan melakukan apa yang dia mau. Bertemu dengan Anda hari ini, Anda benar-benar mengharumkan nama Anda. Yun Ce masih memegang bendera kecil dan usang itu. Namun, ketika para dokter melihat bendera itu lagi, mereka tidak lagi mengejeknya dengan jijik. Sebaliknya, mata mereka menyala karena kekaguman, dan memandangnya, seolah-olah itu adalah benda suci. Dikabarkan bahwa Huang Fu He dijuluki tangan dewa eksentrik karena kepribadiannya yang eksentrik. Apakah dia memperlakukan seseorang atau tidak tergantung pada suasana hatinya. Terkadang dia serius, terkadang dia berubah-ubah dan mudah tersinggung, tetapi di lain waktu, dia sangat tidak menentu. Dan dokter jenius yang akan mengibarkan bendera untuk melakukan praktik kedokteran di jalanan, ini hanyalah tipuan dari tangan dewa eksentrik. Atau mungkin harus dikatakan bahwa ini sangat cocok dengan kepribadian tangan dewa eksentrik ini. 16 kata sombong ini, setiap kalimat berima dengan bakat sastra yang luar biasa. Kaligrafi yang bengkok sepertinya mengandung pengetahuan medis yang tiada taranya. Terutama 4 kata terakhir, selain tangan dewa eksentrik, siapa lagi yang berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Wajah Xiao Baikao memerah saat dia menoleh ke arah Xiao Tianan dan dengan bersemangat berkata, "Selamat kepada Master Sekte." Saya mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada Master Sekte. Ini benar-benar surga yang menunjukkan kebaikan kepada Sekte Xiao kita. Kali ini, Tuan Muda Sekte sekarang dapat diselamatkan. Senior ini sebenarnya adalah tangan dewa eksentrik Huang Fu He yang terkenal di dunia. Jika dia bersedia membantu, Tuan Muda Sekte pasti akan aman dan sehat. Tangan dewa eksentrik, ini benar-benar seorang dokter jenius yang sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya Xiao Tianan mendengar julukan tangan dewa eksentrik. Tetapi ketika melihat reaksi Xiao Baikao dan para dokter sektenya, dia tahu bahwa orang ini jelas merupakan orang yang luar biasa di dunia medis, dan dia bahkan mungkin tidak berada di bawah dokter jenius terbaik di Kekaisaran Angin Biru, Gu Qiuhong. Huang Fu senior lebih dari sekadar dokter jenius, dia bisa dibilang orang suci di dunia medis. Xiao Baikao berkata dengan semangat. Nama tangan dewa eksentrik hanya ada di legenda. Dia tidak akan pernah berani berpikir bahwa suatu hari dia akan melihat Real Deal, dan tidak menyangka bahwa mereka juga akan berada di ruangan yang sama bersama. Kegembiraan Xiao Baikao luar biasa. Rumor mengatakan bahwa senior Huang Fu tampaknya baru berusia 45 tahun, dan rambut serta janggutnya bahkan tidak memiliki sedikit pun warna putih. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak mengembangkan kekuatannya yang dalam. Namun, Master Sekte harus tahu bahwa, terlepas dari penampilannya, dia sudah berusia lebih dari 500 tahun. Apa? Tidak memupuk kekuatannya yang dalam, namun mampu hidup hingga usia 500 tahun, dan terlihat semudah itu. Xiao Tianan tampak sangat terkejut. Dia menyelidiki kekuatan tangan dewa eksentrik dan menemukan bahwa itu hampir tidak ada di alam mendalam yang baru lahir. Itu benar. Ini adalah bukti yang cukup betapa tingginya keahlian medisnya. Bahkan bisa dikatakan berada pada level yang inovatif.
Rumor juga mengatakan bahwa jika dia bersedia menyelamatkan seseorang, tidak peduli apakah orang tersebut lumpuh total atau jika organ dalamnya hancur, selama seseorang masih memiliki satu nafas, dia dapat menyelamatkan orang tersebut. Terlebih lagi, dia tidak pernah gagal sebelumnya. Meskipun Tuan Muda mengalami luka serius, di matanya, itu semua mungkin luka ringan. Baru saja, dia bahkan mengatakan bahwa jika dia ingin menyelamatkan Tuan Muda, dia bahkan tidak perlu menggunakan kristal langit berurat ungu. Meskipun Tuan Muda Sekte menderita bencana besar, dokter jenius ini segera jatuh dari surga untuk menyelamatkannya. Ini berarti Tuan Muda Sekte tidak ditakdirkan menjadi orang cacat. Selain itu, dokter jenius ini dapat membuka setidaknya 5 atau bahkan 6 pintu masuk yang dalam. Jika kita bisa mendapatkan sisi baiknya, setelah merawat Tuan Muda, dia mungkin akan menunjukkan tangan Tuhannya dan membuka setidaknya 5 pintu masuk yang mendalam untuk Tuan Muda. Pada saat itu, bahkan di sekte utama yang dipenuhi bakat, ia masih bisa masuk eselon atas. Bahkan jika kita memulainya dari awal, pencapaian kita di masa depan akan melebihi apa yang telah kita capai di masa lalu. Dalam hal ini, Tuan Muda tidak hanya akan mampu menghindari masa depan yang hancur, namun ia juga akan mendapatkan keuntungan dari kemalangan ini. Semakin banyak Xiao Baikao berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Xiao Tianan juga menjadi semakin bersemangat saat mendengar kata-kata itu. Kedua tangannya mulai gemetar, tapi dia berhasil menjaga pikirannya tetap jernih saat dia bertanya dengan suara rendah, tangan dewa eksentrik ini hanya pernah terdengar dalam legenda tetapi belum ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana kalau dia palsu? Sama sekali tidak mungkin. Xiao Baikao menggelengkan kepalanya, dan berbicara dengan keyakinan tegas, jika dia mengaku sebagai Huang Fuhe ketika dia baru saja masuk, aku juga, pasti tidak akan mempercayainya. Tapi di dunia ini, jumlah orang yang bisa menggunakan pembukaan mendalam satu jari, tidak melebihi 5. Dan salah satunya adalah tangan dewa eksentrik. Jika seseorang telah mencapai keadaan seperti itu, mengapa harus melakukan sesuatu yang sepele, seperti meniru identitas orang lain? Selain itu, lihatlah bendera yang dia angkat, itu aneh melebihi kata-kata. Ini juga seperti kepribadiannya yang eksentrik. Saat dia memikirkan tentang kepribadian Xiao Tianan, Xiao Baikao melanjutkan, namun, saya tahu bahwa Master Sekte selalu berhati-hati, terutama karena ini menyangkut keselamatan Tuan Muda. Bagaimana dengan ini? Izinkan saya segera mengirim orang ke Black Moon Merchant Guild untuk membeli informasi dari Divine Phoenix Empire. Mendapatkan informasi dari Divine Phoenix Empire akan sangat mahal, tapi itu seolah-olah kita membeli jaminan, yang bahkan lebih berharga. Jika informasi yang kami terima, mengatakan bahwa Huang Fuhe tidak berada di Divine Phoenix Empire, itu berarti orang ini tidak diragukan lagi adalah Huang Fuhe. Tapi jika dia masih di Divine Phoenix Empire, maka sangat mungkin orang ini adalah penipu. Tentu saja, kemungkinan seperti itu tidak akan ada. Tapi kemungkinan besar, meski pria ini bukan Huang Fuhe. Bagus, pergi sekarang. Xiao Tianan buru-buru berkata. Sebenarnya, setelah mendengar kata-kata Xiao Baikao, dia pun tidak meragukan identitas tangan dewa eksentrik ini. Namun, karena tidak ada yang pernah melihat tangan dewa eksentrik ini sebelumnya, bahkan jika dia mengungkapkan teknik pembukaan mendalam satu jari, masih ada sedikit keraguan di lubuk hati Xiao Tianan. Aku akan segera mengirim orang ke persekutuan pedagang bulan hitam, itu benar, Master Sekte, perlakukan senior Huang Fu ini dengan sangat hormat dan bersikaplah sesopan mungkin. Dikatakan bahwa terlepas dari kekayaan atau kekuasaan, dia hanya memperlakukan seseorang berdasarkan suasana hatinya. Selama suasana hatinya sedang baik, dia akan memperlakukan seseorang tanpa meminta sepeser pun. Jika suasana hatinya sedang buruk, bahkan jika seseorang mencoba menggodanya dengan emas,
berlutut untuk mengemis, atau mengancamnya dengan pisau di tenggorokan, tangannya tidak akan bergerak. Tidak peduli berapa banyak uang yang ditawarkan, bahkan jika mereka berlutut, memohon, atau mengancamnya dengan pisau di tenggorokannya, dia tetap tidak akan memperlakukan orang tersebut. Masa depan tuan muda, sepenuhnya ada di tangan orang ini. Sebelum Xiao Baikao pergi, dia meninggalkan instruksi tegas. Xiao Tianan berjalan menuju Yun Ce, mengepalkan kedua tangannya, dan berbicara dengan sangat hormat, "Senior Huang Fu, tolong pastikan untuk menyelamatkan anakku. Junior ini hanya memiliki satu putra, selama senior mau menyelamatkannya, junior ini pasti akan melunasi hutangnya, bahkan jika aku harus menjadi kuda atau lembu." Sebagai master sekte dari sekte terhebat di kota Bulan Baru, dapat dikatakan bahwa dia tidak berada di bawah siapapun dan di atas segalanya di kota Bulan Baru. Namun dia sangat menghormati dokter jenius ini, bahkan sampai mengucapkan kata-kata seperti menjadi kuda atau lembu. Jelas sekali bahwa masalah Xiao Luocheng memang membuatnya sangat cemas, namun di saat yang sama, ia memang terintimidasi dengan sebutan tangan dewa eksentrik. Gongsun Xiu buru-buru memasang wajah tersenyum dan berkata, "Harap tenang, Master Sekte Xiao. Dengan senior Huang Fu di sini, luka putra kesayanganmu pasti akan sembuh total. Saya benar-benar perlu memberi selamat kepada Master Sekte Xiao. Karena senior Huang Fu telah tiba di sini, dia pasti akan menunjukkan tangan Tuhannya. Luka tuan muda tidak hanya akan sembuh sepenuhnya, dia bahkan mungkin bisa menjalin hubungan dengan senior Huang Fu. Ini adalah kekayaan yang tidak dapat diperoleh orang lain meskipun mereka memintanya." Mereka awalnya ditegur oleh Xiao Tianan, seolah-olah darah anjing telah dituangkan ke kepala mereka, karena mereka tidak memiliki metode apapun untuk mengobati luka parah Xiao Luocheng. Dan sekarang, tangan dewa eksentrik ini telah jatuh dari langit. Sementara mereka sangat bersemangat, mereka juga diam-diam menghela nafas lega. Dengan keberadaan Santo medis ini di sini, pastinya tidak akan ada masalah dengan cedera Xiao Luocheng. Xiao Sekte juga tidak lagi melampiaskan kemarahannya pada mereka. Disebut sebagai senior oleh Xiao Tianan ini dengan rasa hormat yang ekstrim, bagian dalam hati Yun Ce secara alami sangat senang. Dia membuat senyuman tipis yang polos, namun juga seperti dunia lain, "Karena aku sudah datang, aku akan menyembuhkannya bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa." Meskipun sekte Anda cukup kecil, namun tetap dibangun di atas gunung. Mendaki ke sini juga tidak mudah, bagaimana bisa saya datang begitu saja? Ayo, biarkan aku melihat luka anak kecil ini. Sekte terbesar kota Bulan Baru yang menempati seluruh gunung ini, sebenarnya berubah menjadi sekte yang cukup kecil di mulutnya. Namun, tidak ada seorang pun yang merasa itu lucu atau tidak pantas. Lelucon apa? Siapa dia? Dia adalah tangan dewa eksentrik dari Kekaisaran Phoenix Ilahi. Sekte yang pernah dilihat orang seperti ini sebelumnya pasti akan menjadi yang terbaik bahkan di dalam Kekaisaran Phoenix Suci. Membandingkan sekte cabang Xiao dengan sekte-sekte yang ia kunjungi dalam perjalanannya, itu mungkin kurang dari satu kentut. Menyebut sekte cabang Xiao ini sebagai sekte kecil sudah merupakan hal yang baik. Namun alasannya memutuskan untuk menyembuhkannya, di luar dugaan karena dia tidak ingin mendaki gunung dengan sia-sia, ini juga menyebabkan semua orang terkejut. Tapi mengingat kembali gelarnya tangan dewa eksentrik, mereka kemudian berpikir bahwa itu masuk akal. Jika kepribadiannya tidak eksentrik, bagaimana dia bisa disebut tangan dewa eksentrik? Xiao Tianan sangat gembira. Dia dengan tegas mengingat apa yang dikatakan Xiao Baikao kepadanya dan ekspresinya berubah menjadi ekspresi yang sangat tulus dan hormat. "Terima kasih banyak kepada senior Huang Fu. Kondisi cedera anak saya terkait dengan masa depan sekte yang tidak penting ini, harap pastikan untuk menunjukkan mengacungkan tangan dewa senior dan memulihkan meridian dan pembuluh darah dalam anak saya."
Sekte kami akan berterima kasih tanpa henti dari atas ke bawah. Jika senior memiliki pesanan atau kebutuhan, mohon beritahu tanpa syarat. Yunce tidak mengatakan apa-apa saat dia dengan tidak sopan melemparkan bendera dan kotak obat ke tanah. Dia kemudian mengelus jenggotnya dan dengan santai berjalan di depan tempat tidur Xiao Luocheng. Bukankah gelar tangan dewa eksentrik ini cukup bagus? Kebetulan dia tidak perlu membatasi dirinya saat melakukan sesuatu, karena dia memang eksentrik. Ketika para dokter melihat dokter jenius ini berjalan menuju Xiao Luocheng, mereka bergegas ke arahnya satu demi satu. Jika mereka dapat melihat seorang dokter jenius setingkat ini bekerja, bahkan satu pandangan pun pasti akan terbukti bermanfaat selamanya. Tapi Xiao Tianan terbatuk pelan dan menatap mereka dengan serius. Jantung para dokter secara bersamaan menegang, mereka hanya bisa dengan enggan keluar dari balai pengobatan dengan kepala menunduk. Zaihe, peringatkan para dokter ini, tidak satupun dari mereka diizinkan menyebarkan berita bahwa senior ini adalah Huang Fuhe. Jika rumor sekecil apapun bocor, Sekte Xiaoku pasti tidak akan dengan mudah memaafkan mereka. Kata Xiao Tianan dengan suara suram. Jika informasi ini benar-benar tersebar, pasti akan menimbulkan keributan besar. Wajar jika banyak orang datang ke sini untuk didiagnosis dan mungkin, bahkan sekte super pun akan tertarik ke sini. Saya mengerti. Xiao Zaihe mundur dengan langkah cepat. Ada dua orang yang tersisa di ruangan itu, Xiao Tianan dan Yunce. Xiao Tianan melangkah dengan ringan dan dengan hati-hati berjalan ke arahnya. Dia menemukan bahwa dokter jenius saat ini sedang memegang pergelangan tangan Xiao Luocheng dengan mata tertutup, tanpa gerakan sama sekali. Dia memaksa dirinya untuk bersabar dan menunggu lama, namun akhirnya tidak bisa menahan diri dan berbicara, "Senior, tentang luka anakku." Yunce membuka matanya dan melepaskan tangannya dari tubuh Xiao Luocheng. Dia mengelus janggutnya dan berkata, "Lengan yang patah tidak terlalu menjadi masalah, dan cedera meridian serta vena mendalam juga hanyalah masalah kecil. Tetapi untuk mendapatkan kekuatan yang besar, dia harus memulai dari awal dan mengolahnya dari awal." Cedera separah ini tak disangka hanya dianggap masalah kecil dari mulut dokter jenius ini. Meskipun Xiao Baikao telah memberitahunya sebelumnya bahwa cedera semacam ini hanya dapat dilihat sebagai cedera ringan di mata dokter jenius pada tingkat ini, jantung Xiao Tianan masih terasa sesak untuk sementara waktu. Dia berpikir dalam hatinya, seperti yang diharapkan dari seorang dokter jenius yang dianggap terkemuka bahkan di Divine Phoenix Empire, wilayah kekuasaannya sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Pergi, dan temukan beberapa orang yang memahami pengobatan herbal dan bantu saya mengambil beberapa jenis tanaman obat. Yunce mengayunkan tangannya. Tentu, sekte kami sudah memiliki kebun obat. Selain itu kami juga memiliki warisan 1000 tahun, dan akumulasi stok ratusan tahun. Kecuali itu sesuatu yang terlalu berharga, semuanya mungkin ditemukan di sekte kami. Tidak lama kemudian, Xiao Tianan membawa 6 orang dan bergegas kembali. Yunce mengelus janggutnya dan berkata dengan santai, "Sepotong giok jaring hangat yang beratnya setidaknya 250 gram, dengan kemurnian lebih dari 8,5 dari 10. 3 kelopak teratai hati ungu, 1 batang jahe darah naga yang berumur lebih dari 20 tahun, 50 tetes embun pagi, 10 batang rumput hati Phoenix, 1,5 kilo lumpur dari perairan dalam." Secara keseluruhan, Yunce menyebutkan lebih dari selusin materi secara berturut-turut, dan kemudian memperingatkan dengan nada serius, semua materi ini sangat diperlukan. Jumlahnya hanya boleh lebih dan tidak boleh kurang, dan umurnya hanya boleh lebih tinggi dan tidak boleh lebih rendah. Bawakan itu padaku dalam waktu 1 jam. Oh, dan juga, ambilkan aku sekotak jarum perak. Xiao Tianan diam-diam menghela nafas lega, meskipun dia telah meminta banyak hal,
semuanya tidak terlalu langka dan sekte tersebut memiliki stok dalam jumlah besar. Dengan lambaian tangannya, dia menyuruh orang-orang yang dibawanya pergi mengambil dengan kecepatan tinggi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua barang yang diminta Yun Ce dikumpulkan. Dia berdiri dan berkata, "Saya meminjam tungku pil obat Anda. Selain itu, saya tidak suka diganggu saat memurnikan obat. Kalian semua, semakin jauh kalian, semakin baik." Iya, junior ini pasti akan mengingat kata-kata senior. Xiao Tianan buru-buru mengangguk. Sikap hormatnya membuat para murid yang datang untuk mengantarkan bahan obat dengan tercengang menatap. Setelah Yun Ce pergi ke ruang pelet obat, Xiao Tianan membuat lebih dari selusin murid berjaga 30 langkah jauhnya, untuk mencegah siapapun mendekat. Ketika dia masuk, dia tidak keluar bahkan setelah 4 jam. Dan saat ini, Xiao Baikao kembali. Bagaimana itu? Apakah Anda memperoleh informasi yang dapat dipercaya? Xiao Tianan bertanya. Xiao Baikao mengangguk dan berkata dengan suara rendah, "Persekutuan Pedagang Bulan Hitam menggunakan jimat transmisi suara 10.000 mil untuk menghubungi persekutuan utama dalam Kekaisaran Phoenix Ilahi, dan menerima berita bahwa tangan Dewa Eksentrik telah menghilang setahun yang lalu dari Phoenix Ilahi daerah tersebut. Dan tidak ada yang melihatnya selama setahun penuh. Dikatakan bahwa dia bisa bepergian dan mengunjungi negara lain. Tidak mungkin salah. Orang ini, tidak diragukan lagi adalah Huang Fuhe. Fiuh, bagus sekali, sungguh luar biasa." Xiao Tianan menghela nafas lega dan kemudian dengan hati-hati bertanya, "Kamu tidak membiarkan Black Moon Merchant Guild memperhatikan apapun, kan?" Xiao Baikao berbicara, "Master Sekte bisa merasa nyaman, mereka pasti tidak merasa nyaman. Saya menggunakan luka-luka Tuan Muda Sekte sebagai alasan untuk mencari santo medis Huang Fuhe yang terkenal, dan pergi untuk membeli informasi. Saat ini, semua orang di New Moon City tahu tentang cedera Tuan Muda Sekte sehingga Black Moon Merchant Guild tidak akan curiga sama sekali. Mereka juga pasti tidak menyangka bahwa Huang Fuhe benar-benar datang ke kota bulan baru. Bagaimana luka Tuan Muda Sekte sekarang? Apakah Huang Fuhe sudah mulai menyelamatkannya?" Bahkan sebelum Xiao Tianan menjawab, pintu balai pengobatan sudah terbuka saat Yun Ce berjalan keluar dengan langkah lambat. Keduanya dengan panik naik dan menyapanya. Dengan wajah penuh harapan, Xiao Tianan berkata, "Senior, tentang luka anakku. Dia akan bangun dalam waktu setengah cangkir teh, tanyakan sendiri padanya. Saya perlu istirahat sebentar, aturkan aku kamar yang cukup tenang. Selain itu, mintalah seseorang menyiapkan sepoci teh penyegar hati, dan bawakan untuk saya bersama dengan makanan. Ketika saya di kamar saya, tanpa instruksi saya, tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu saya secara sewenang-wenang. Oh, juga, tubuh anak kecil ini saat ini terlalu lemah. Tanpa instruksi saya, jangan beri dia makan apapun. Ingatlah hal itu." Baik Xiao Tianan dan Xiao Baikao mengangguk seperti anak ayam mematuk butiran beras. Mereka dengan kuat mengingat kata-kata Yun Ce dan tidak berani melewatkan satu kata pun. Kemudian, mereka segera memerintahkan orang untuk menyiapkan kamar untuk Yun Ce. Ketika mereka berjalan ke ruang pelet obat, mereka menemukan bahwa Xiao Luocheng memang sudah sadar. "Ayah," saat dia melihat Xiao Tianan masuk, Xiao Luocheng menggeser tubuhnya dan mengeluarkan suara yang sangat kasar. Xiao Tianan buru-buru berjalan mendekat dan ketika dia baru saja hendak berbicara, dia secara mengejutkan menemukan bahwa warna wajah Xiao Luocheng secara tak terduga jauh lebih baik dari sebelumnya. Paling tidak, itu bukan warna putih yang mengerikan seperti kertas, tapi memiliki sedikit warna darah. Seluruh lengan kirinya dibungkus seluruhnya dengan lapisan pasta obat yang sangat kental, dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. "Luocheng, bagaimana perasaanmu saat ini? Apakah kamu merasa lebih baik?" Xiao Luocheng menggerakkan bibirnya,
dan rasa sakit yang datang dari tubuh ini menyebabkan otot-otot di wajahnya sedikit kram, lengan kiri, sangat menyakitkan. Apa? Kamu bilang lengan kirimu sakit? Lengan kirimu sakit sekali. Setelah mendengar kata-kata Xiao Cheng, Xiao Baikao kehilangan ketenangannya dan berteriak. Xian Tianan pertama kali tercengang sesaat, tetapi juga dapat segera memahaminya. Lengan kiri Xiao Luo Cheng patah menjadi puluhan bagian, dan saraf serta meridiannya ikut patah seluruhnya, jadi hampir mustahil baginya untuk merasakan sakit lagi. Namun sekarang, dia sebenarnya mengatakan bahwa lengan kirinya sakit. Ekspresi wajah Xiao Tianan segera menjadi kegembiraan dan dia dengan cepat meraih pergelangan tangan kanan Xiao Luo Cheng. Setelah beberapa saat, dia dengan keras berdiri, dan tiba-tiba demam sampai tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tangan dan kakinya. Ini. Meridian lengan kiri Luo Cheng sebenarnya tidak terhalang di beberapa tempat dan semua tulang yang patah juga saling terhubung. Meridian yang rusak di bagian atas tubuhnya juga terasa agak hidup. Bagaimana ini mungkin? Xiao Baikao sangat terkejut ketika mendengar kata-katanya dan juga dengan cepat mencubit pergelangan tangan kanan Xiao Luo Cheng. Setelah memeriksa beberapa saat, dia berteriak keras, "Dokter jenius! Tidak, orang suci medis. Seperti yang diharapkan dari seorang suci medis. Hanya dalam waktu 4 jam, dia benar-benar mampu memulihkan luka parah yang awalnya tidak dapat disembuhkan, sedemikian rupa. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya sama sekali tidak akan percaya bahwa tingkat keterampilan medis seperti dewa ini ada di dunia ini. Saya awalnya berpikir bahwa keterampilan medis saya sudah dianggap brilian. Melihat keahlian penyembuhan tangan dewa eksentrik ini dengan mata kepala sendiri, saya akhirnya memahami bahwa di tahun-tahun ini, saya sebenarnya sedang melihat ke langit sambil duduk di dalam sumur. Master Sekte, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, Tuan Muda tidak hanya akan pulih sepenuhnya, tetapi bahkan mungkin mendapatkan keuntungan dari bencana ini. Bagus sekali, sungguh luar biasa. Xiao Tianan tidak bisa mengendalikan kegembiraan di wajahnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dan kecurigaan terakhir di hatinya tentang identitas tangan dewa eksentrik ini juga lenyap tanpa jejak. Menekan kegembiraannya, dia berkata kepada Xiao Luo Cheng, "Luo Cheng, tenanglah, lukamu pasti akan sembuh." Wajah Xiao Luo Cheng penuh kesakitan. Setelah beberapa lama, dia akhirnya mengeluarkan beberapa kata dengan susah payah, "Jika saya tidak membalas dendam, saya bersumpah bahwa saya bukan manusia lagi." Hehe, Xiao Tianan tertawa dengan santai, "Yun Ce itu hanyalah orang rendahan, membunuhnya, sebenarnya tidak ada bedanya dengan meremukkan seekor semut. Awalnya saya ingin menghancurkannya sendiri, tetapi sekarang saya berubah pikiran. Hutang ini, Luo Cheng harus membayarnya secara pribadi. Meskipun meridian dan pembuluh darah dalam Anda hancur total, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Ayahmu di sini telah menemukan dokter jenius paling menakjubkan di benua langit yang mendalam ini untukmu. Di bawah tangannya, semua luka Anda, bahkan termasuk meridian dan pembuluh darah dalam, dapat pulih sepenuhnya. Selain itu, dokter jenius ini juga mengetahui teknik surgawi, pembukaan mendalam satu jari. Jika Anda bisa mendapatkan sisi baiknya, dia dapat dengan mudah membuat bakat Anda lebih baik dari sebelumnya. Saat kamu bertemu dengannya, kamu harus memanggilnya dengan hormat, panggil dia Senior Huang Fu. Anda harus memperlakukannya dengan hormat, bahkan lebih hormat daripada jika Anda ingin bertemu dengan Tetua Agung. Jika Anda benar-benar bisa mendapatkan sisi baiknya, maka cedera serius Anda ini bukanlah sebuah bencana, tapi sebuah keberuntungan besar. Sebuah kekayaan besar yang cukup untuk membuatmu unggul dalam sekte utama Xiao. Ketika saatnya tiba, mungkin Anda bahkan ingin berterima kasih kepada bocah Yun Ce itu.